Bayangkan deh, sebuah apel emas bisa memicu pertikaian dewa-dewi, terus cinta terlarang bikin seorang ratu diculik, dan akhirnya dunia terjebak dalam perang 10 tahun yang isinya pahlawan legendaris melawan takdir. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Perang Troya. Cerita yang, wah, gaungnya masih terasa sampai sekarang. Betul sekali, kita bicara soal zaman perunggu akhir ini ya, sekitar abad ke-13 atau mungkin 12 sebelum Masehi. Di satu sisi ada bangsa Akhaya, itu orang Yunani Mycenaean lah, lawannya kota Troya yang kuat banget di Anatolia, sekarang Turki. Sumber ceritanya dari mana aja tuh? Utamanya sih wiracarita kuno ya, kayak Iliad sama Odyssey. Terus ada juga siklus epik, tapi ini kepingan-kepingan gitu. Dan menariknya kadang detailnya beda-beda antar sumber. Jadi kayak mosek cerita gitu, kayak tapi ya kompleks. Oke, kita mulai dari percikan apinya nih. Katanya semua gara-gara pesta pernikahan dewa yang gak ngundang Eris, dewi perselisihan. Iya, betul. Dia nggak diundang, terus ya iseng atau marah gitu, dia lempar apel emas. Ada tulisannya, untuk yang tercantik. Nah, langsung deh, 3 dewi besar, Hera, Athena, Afroditi, rebutan. Terus gimana? Siapa yang jadi juri? Zeus nggak mau pusing, nunjuk Paris, pangeran Troya. Nah, para dewi ini nawarin hadiah. Hera nawarin kekuasaan, Athena kebijaksanaan perang, kalau Afrodite nawarin cinta wanita tercantik di dunia. Dan Paris milih cinta ya? Milih Afroditi? Tepat. Dia milih Afrodite yang janjiin Helen dari Sparta. Ini nggak cuma bikin Hera sama Athena murka ke Troya loh, tapi juga ya menyegel takdir banyak orang. Afrodite nepatin janji, Helen jadi terpikat sama Paris. Terus dibawa kabur ke Troya gitu aja? Suaminya gimana? Pas suaminya Menelaus lagi pergi, Paris bawa kabur Helen. Nah, ini dia pemicu utamanya. Soalnya, para mantan pelamar Helen dulu pernah bersumpah buat ngebela pernikahan Helen siapapun suaminya. Wah, jadi kayak utang janji gitu ya? Menelaus pasti ngamuk dong. Banget, dia minta tolong kakaknya, Agamemnon, raja paling kuat di Ahaya. Armada besar pun dikumpulin. Tapi, nggak semua langsung mau ikut loh. Odysseus pura-pura gila, Achilles malah disembunyiin ibunya jadi perempuan. Loh, kenapa Achilles disembunyiin? Karena ada ramalan dia bakal mati muda kalau ikut perang Troya. Ibunya, Thetis, kan Dewi, jadi dia berusaha ngelindungin. Tapi ya, akhirnya ketahuan juga sama Odysseus yang licik itu. Oke, pasukan udah kumpul, langsung berangkat. Nggak semudah itu. Pasukan malah ketahan angin di Aulis. Ada peramal bilang Dewi Artemis marah sama Agamemnon. Dan minta pengorbanan putrinya, Iphigenia. Serius? Dikorbanin beneran? Nah, ini sumbernya beda-beda lagi. Ada yang bilang iya, ada yang bilang diganti rusa sama Artemis pas detik terakhir. Tapi intinya, pengorbanan itu terjadi dalam bentuk apapun, baru anginnya berhembus lagi. Udah kelihatan kan harga perang ini mahal banget dari awal. Gila ya? Oke, akhirnya sampai di Troya. Pengepungan 10 tahun. Apa aja yang terjadi selama itu? Iliad kan cuma cerita tahun terakhir kan? Betul, 9 tahun pertama itu isinya ya serangan-serangan kecil, penjarahan ke sekutu Troya, cari makan, intrik internal juga. Achilles sama Ajax itu banyak naklukin daerah sekitar Troya. Tapi ya lama-lama pasukan Achaia jenuh juga. Nah, Iliad itu fokusnya di tahun ke-10. Pemicunya, konflik internal lagi. Konflik apa lagi nih? Antara Agamemnon sama Achilles, gara-garanya Agamemnon ngambil Briseis, tawanan perang kesayangan Achilles. Ini karena Agamemnon terpaksa balikin tawanannya sendiri, Chryseis. Buat Achilles, ini penghinaan berat soal time, kehormatan. Jadi Achilles ngambek terus mogok perang? Iya, dia nalik diri dan pasukannya dari pertempuran. Nah, tanpa Achilles, Achaia langsung goyah dong. Pasukan Troya yang dipimpin Hektor itu gagah berani banget, langsung bisa mendesak Achaia. Sampai separah apa? Parah banget, sampai hampir bakar kapal-kapal Achaia di pantai. Situasinya genting banget, sampai Patroclus, sahabat Achilles, nggak tega. Dia pinjem baju zirahnya Achilles, terus maju perang. Berhasil dong, kan dikira Achilles. Berhasil mukul mundur Troya sementara. Tapi dia terlalu maju, kebablasan gitu, akhirnya malah dibunuh sama Hektor. Wah, Achilles pasti marah besar dengar sahabatnya mati. Marah. Lebih dari itu. Dia kayak kesetanan,
minta baju zirah baru ke ibunya, dibikinin sama dewa Hephaestus, terus dia ngamuk di medan perang. Puncaknya, ya duel 1 lawan 1 sama Hektor. Dan Achilles yang menang. Iya, Achilles menang. Tapi kemarahannya belum reda. Dia ikat mayat Hektor di keretanya, terus diseret keliling tembok Troya, nggak dikasih penguburan layak. Astaga, sadis banget. Terus gimana nasib mayat Hektor? Akhirnya Achilles luluh juga. Raja Priam, ayah Hektor, datang malam-malam ke tenda Achilles, memohon sambil bawa tebusan. Baru deh Achilles ngasih mayat Hektor buat dimakamin. Iliad itu selesainya ya pas pemakaman Hektor ini. Oke, Hektor mati. Perang selesai. Belum. Troya dapat bantuan baru. Ada Ratu Amazon Penthesilea, terus Memnon dari Ethiopia. Dua-duanya hebat, tapi ya, akhirnya mati juga di tangan Achilles. Tapi Achilles sendiri kan akhirnya mati juga. Mi kejayaan. Dia dipanah sama Paris, tapi katanya sih panahnya diarahkan sama Dewa Apollo. Kenanya pas di tumit, satu-satunya titik lemahnya itu. Tumit Achilles yang terkenal itu ya. Terus gimana setelah Achilles mati? Perebutan baju zirahnya. Antara Odysseus sama Ajax Agung. Odysseus yang menang, karena pidatonya lebih meyakinkan. Ajax yang ngerasa lebih berjasa nyelamatin mayat Achilles, kecewa berat sampai bunuh diri. Tragedi lagi. Makin rumit aja ya. Lalu di mana cara Akaya akhirnya menang? Ada ramalan lagi. Katanya Troya nggak bisa jatuh kalau nggak ada busur Herakles yang dibawa sama Philoctetes. Terus harus ada Neoptolemus, anaknya Achilles, sama satu lagi, Palladium, patung suci Athena di Troya, harus dicuri. Dan semua syarat itu dipenuhi. Dipenuhi. Seringnya sih berkat akal liciknya Odysseus. Dia sama Diomedes yang nyuri Palladium, Philoctetes dibujuk ikut perang, Neoptolemus juga didatangkan. Tapi Pukulan terakhirnya bukan dari syarat-syarat itu. dari... Kuda Troya. Nah, itu dia ide paling terkenal sekaligus paling licik dari Odysseus. Bikin kuda kayu raksasa, pasukan Akaya pura-pura nyerah, ninggalin kuda itu sebagai persembahan buat dewa, terus pura-pura berlayar pulang. Pura-pura. Jadi mereka sembunyi. Iya, sembunyi di pulau terdekat. Orang Troya udah diperingatkan loh sama pendeta Laukon. Yang tragisnya malah dimakan ular laut. Sama Putri Cassandra juga, tapi dia kan dikutuk, omongannya nggak pernah dipercaya. Jadi peringatannya diabaikan. Kuda ditarik masuk kota. Betul, mereka udah terlalu seneng, euforia menang gitu. Kuda raksasa itu ditarik masuk ke dalam benteng Troya. Kesalahan fatal banget. Malamnya, terjadilah pembantaian itu ya. Iya, malamnya prajurit Ahaya yang sembunyi di dalam kuda keluar, buka gerbang kota buat pasukan lain yang udah balik diam-diam. Terus, ya, pembantaian. Kota dibakar abis, penduduknya dibantai, Raja Priam dibunuh di altar, Astyanax, anaknya Hektor, yang masih kecil, dilempar dari tembok. Kejam banget ya. Katanya ada penistaan juga. Ada. Ajax kecil itu menodai Cassandra di altar Athena. Ini bikin para dewa, terutama Athena dan Poseidon, marah besar. Nah, kemarahan dewa ini ada akibatnya dong pas mereka pulang? Jelas ada. Kepulangan para pahlawan Arhaya itu penuh bencana. Banyak kapal dihantam badai. Agamemnon selamat sampai rumah, malah dibunuh istrinya sendiri, Clytemnestra, sama selingkuhannya. Menelaus terdampar bertahun-tahun di Mesir, baru bisa balik ke Sparta sama Helen. Kalau Odysseus? Nah, Odysseus ini perjalanannya paling panjang. 10 tahun lagi baru sampai rumah. Kisahnya jadi Odyssey itu. Jadi kemenangan yang diraih dengan cara brutal itu, ya dibayar mahal banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, perang Troya ini kayak pusaran ya. Ada campur tangan dewa yang kadang egois banget, ada kepahlawanan manusia yang luar biasa, tapi juga penuh cacat, kelicikan, kehancuran. Cermin gimana harga diri, cinta, dendam, takdir, itu bisa, ya, menggerakkan sekaligus menghancurkan dunia. Iya bener banget, kisah ini udah ribuan tahun tapi nggak pernah berhenti bikin kita terpikat ya. Tapi coba Anda renungkan deh, dari semua lapisan mitos yang kaya dan dramatis ini, seberapa banyak sih percikan kebenaran sejarah di baliknya? Apa mungkin ini cuma gema konflik zaman perunggu yang beneran pernah ada tapi peradabannya udah hilang? Warisan apa sih yang sebenarnya ditinggalkan tembok Troya yang runtuh itu? Selain puing dan legenda,